Kembali lagi berjumpa dengan saya Ahmad Pici dalam tayangan Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat. Kita ikuti jalannya acara Moschap. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Cabang 9 Partai P3 di Kabupaten Lahat dengan resmi itu pukul 20 dibuka supaya berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Kabupaten Lahat Bapak Nizarudin menyampaikan keinginannya untuk merebut Ketua DPRD Kabupaten Lahat Pileg 2024. Ini cuplikan. Begitu tinggi cita-cita Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat ini. Saya agak iri dengan partai lain karena rekan-rekan saya ketua seperti Gerindra, kalau Demokrat ini memang sudah wajar Pak dari pimpinan. Karena mereka, saya masuk sudah 4 kursi, apalagi Golkar. Tapi yang Gerindra ini saya masuk 1 kursi. Nah, mendengar keinginan dan semangat Ketua DPC P3 untuk merebut Ketua DPRD, Bupati Lahat Ciujang merespon secara diplomatis. Kita ikuti cuplikannya. Semoga dengan laksanakannya musda akan terpilih Ketua Partai Persatuan Pembangunan Cabang Lahat yang berakhlak, berkarakter, berkualitas, dan mumpuni di semua bidang dan masyarakat. Saya berharap momentum musyawarah cabang ke-9 Partai Persatuan Pembangunan ini sebagai bentuk persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia ini demokratis, berjalan dengan lancar. Minta yang terpilih ini untuk mengembangkan, untuk memajukan Partai Persatuan Pembangunan. Jikalau ada perkompetisian ataupun perebutan, silahkan berjalan dengan demokratis. Siapapun yang terpilih bergandengan tangan lagi untuk memajukan partai ini. Ini ada ketua lama, Kujingo, masih pakam, paling nikah tuh lawan. Tapi di kanan melawan dia tahu, di kanan melawan sambungan melawan bapak. Di kanan melawan Nisa dia tahu, dia melawan Bupati dia tahu, sambung melawan bapak. Macam mana? Mau tak mau dia dukung. Tadi lah ngomong kan dukung Mamang Nisa. Ketua DPW P3 Sumatera Selatan lebih mempertajam lagi keinginan Ketua DPC Kabupaten Lahat untuk merebut Ketua DPR. Ini pernyataan resmi Ketua DPW P3 Sumatera Selatan. Kita ikuti. Yang terakhir tadi, Bapak Bupati tadi, kita lihat. Apakah tadi targetnya Pak Nizar nanti akan menjadi pimpinan Dewan? Itu berarti kita masuk final dan final? Apakah Pak Nizar hanya 4 kursi yang sekarang ini? Itu harus diikrarkan sekarang. Nanti depan muscap. Kenapa? Kalau kita sudah ikrar target 2024 nanti di mana katakanlah menjadi pimpinan Dewan, maka kita harus increase, harus menaikkan kursi kita. Nah, kalau menaikkan kursi kita dari 4 menjadi 6 atau 7, maka dibutuhkan kesebelasannya yang akan mengangkat cita-cita itu. Siapa yang jadi kiper, siapa yang jadi pemain tengah, siapa yang jadi penyerang. Di Gedung Dewan itu adalah battle area perjuangan untuk sama-sama yang dari P3 memperjuangkan
cita-cita partai, yang dari Golkar, yang dari Demokrat, Nasdem, dan lain juga seperti itu. Maka kualitas anggota dewan sebagai fungsi check and balances itu akan bisa tercapai. Tetapi kalau saudara-saudara kemudian sudah jadi anggota dewan masih merasakan harus belajar lagi, maka inilah yang harus kita koreksi dari keberadaan lembaga partai politik. Partai politik harus benar-benar memastikan bahwa rekrutmen, kaderisasi, peningkatan kapasitas itu menjadi bagian yang harus dilakukan oleh partai politik. Tetapi kita juga harus berani mengkritik diri kita sesama partai politik, bahwa rekrutmen, bahwa pengkaderan itu terkadang lalai dilakukan oleh kita ini. Kita larut di dalam sifat yang instan, cari caleg yang kira-kira siap maju, siap bayar, siap menang. Pada akhirnya 1-2 tahun anggota dewan kita itu, pejabat kita itu bisa larut dalam ketidaksengajaan melanggar aturan. Ajang Muscap P3 Kabupaten Lahat, Nizarudin menyampaikan bahwa P3 sudah menyusun agenda politik yang sangat strategis. Ini kata Nizar. Rekan-rekan peserta Muscap memang benar-benar melaksanakan agenda kita untuk menentukan nasib kita yang ke depan. Karena tujuan kita di dalam berpolitik ini sering kali disampaikan oleh Ketua DPW bahwasanya kesuksesan itu, keberhasilan itu milik kita, bukan dipergilirkan. Namun dalam kesempatan itu Bupati Lahat Ciujang lebih menempatkan diri partai politik sebagai mitra pemerintah dalam membangun bangsa ini. Alhamdulillah, partai politik merupakan mitra pemerintah Kabupaten Lahat. Oleh sebab itu, saya berharap Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lahat dapat bersinergi dan terus berkontribusi memberikan kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Lahat menuju Kabupaten Lahat yang bercahaya. Semua kegiatan tetap prokes, harapan kita Lahat tetap menuju zona hijau. Kegiatan apapun termasuk partai harus tetap wajib lapor sesuai dengan standar di masa pandemi. Jadi kondisi bisa aman. Semua aman terkendali.